Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Nur, mahasiswa Prodi Ilmu Ekonomi, Stambuk 2022, kelas A, Universitas Negeri Medan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi usaha barang dagang sekilas, lalu juga saya akan menjelaskan tentang hasil mini riset saya sedikit juga nanti, dan juga saya akan menjelaskan tentang bagaimana pencatatan siklus akuntansi usaha barang dagang dari Excel yang akan saya pindahkan ke PPT yang nantinya akan saya jelaskan juga dari hasil penelitian saya. Baiklah, singkat saja perkenalan daripada saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Langsung saja kita masuk kepada videonya. Terima kasih. Materi pembahasan saya yaitu tentang akuntansi usaha dagang. Saya Rehan Nur. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita. Yang pertama adalah pembahasan. Di sini agenda pembahasan pada video saya kali ini. Yang pertama itu adalah tentang akuntansi, yaitu tentang penjelasan tentang akuntansi usaha dagang, mulai dari bagaimana akuntansi usaha dagang itu, pengertian akuntansi, dan bagaimana penerapan akuntansi. Lalu yang berikutnya itu adalah contoh daripada materi akuntansi usaha dagang yang sudah saya jelaskan di yang pertama nantinya. Yang ketiga itu adalah hasil mini riset. Nah, nanti saya juga akan memaparkan hasil daripada mini riset saya, akuntansi saya. Hasil mini riset itu mulai dari pencatatan bagaimana, lalu juga tingkat pemahamannya bagaimana, itu nantinya akan saya paparkan dalam bagian hasil mini riset saya. Karena nanti juga di hasil mini riset itu saya akan mengembangkan ide saya yang akan masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu pencatatan, yaitu pengembangan ide pencatatan dari riset penelitian saya. Jadi atas informasi yang saya dapatkan melalui penelitian mini riset, maka akan saya kembangkan menjadi pencatatan baru dalam bentuk siklus akuntansi, bagaimana siklus akuntansi barang dagang dalam menghitung ataupun dalam perhitungannya. Baiklah, kita langsung saja masuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang akuntansi. Penjelasan tentang akuntansi usaha dagang. Oke, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, secara garis besar akuntansi sangat berguna bagi perekonomian, baik skala kecil maupun skala besar. Akuntansi adalah proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan hal yang berhubungan dengan keuangan yang nantinya akan dapat menjadi penyajian data keuangan suatu usaha ataupun kegiatan. Nah, menurut Mulyadi 2012 mengemukakan bahwa akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk mendapatkan informasi keuangan untuk memungkinkan adanya pengambilan keputusan, melakukan pertimbangan berdasarkan catatan transaksi keuangan agar keputusan yang diambil meminimalisir kesalahan penggunaan keuangan. Nah, Wibowo dan Abu Bakar mengatakan bahwasanya persediaan pada perusahaan barang dagang adalah barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan normal suatu perusahaan. Nah, pada perhitungan menurut Yusuf 2001 mengatakan bahwasanya perhitungan fisik persediaan meliputi pekerjaan menghitung, menimbang atau mengukur tiap-tiap jenis saldo persediaan oleh para karyawan perusahaan. Nah, lalu pencatatan dalam usaha dagang memiliki banyak metode dan memiliki banyak bentuk. Nah, yang kita ketahui bahwasanya dalam mencatat persediaan barang dagang di usaha dagang itu terdiri atas 3 metode. Yang pertama itu FIFO, LIFO, average, first in first out, last in first out, dan average ataupun rata-rata. Nah, di sini adalah rumus sisa persediaan. Jadi dalam mencari sisa persediaan dalam usaha barang dagang itu rumusnya adalah persediaan awal ditambah barang yang masuk dikurangi barang yang keluar. Jadi persediaan awal kali usaha barang dagang, lalu ada barang-barang yang masuk yang dibeli, lalu barang-barang yang keluar ataupun barang-barang yang dijual. Itu hasil akhirnya adalah sisa persediaan. Nah, berikutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah FIFO atau first in first out. Nah, metode ini adalah metode yang menghitung barang yang pertama kali dibeli ataupun yang masuk ke gudang, itu yang akan pertama kali langsung dijual ataupun langsung dikeluarkan ketika adanya transaksi penjualan. Nah, di sini adalah contoh singkatnya ya. Contoh singkatnya itu barang persediaan masuk sebanyak 4 kali, yakni yang pertama 10 unit, yang kedua 20 unit, yang ketiga 30 unit, dan yang keempat 40 unit. Nah, ketika kita akan menjual sebanyak 30 unit, maka barang yang akan dikeluarkan pertama kali itu adalah barang yang pertama dan yang kedua. 10 ditambah 20 menjadi 30 unit. Kenapa tidak mengeluarkan barang yang ketiga? Padahal barang ketiga itu 30 unit. Karena ini adalah metode first. Jadi, barang yang pertama kali masuk itulah yang akan pertama kali keluar. Nah, kelebihannya ini mungkin dapat menjadi meminimalisir adanya kerusakan barang karena kerusakan alami lamanya barang tersebut disimpan. Baiklah, saya lanjut. Nah, setelah tadi kita membahas tentang FIFO ataupun first in first out, ketika barang yang masuk duluan lalu barang itulah yang akan dikeluarkan ketika terjadi penjualan, kita akan membahas yang berikutnya, yaitu LIFO, last in first out. Nah, LIFO ini adalah metode yang menghitung barang yang terakhir kali dibeli ataupun yang terakhir kali masuk ke gudang, itulah yang akan dijual pertama kali, yang akan dikeluarkan pertama kali ketika terjadinya transaksi. Jadi, ketika kita membeli barang, barang terakhir itu masuk sebanyak berapa kali, nah yang terakhir kali barang itulah yang akan dikeluarkan. Nah, di sini contoh singkatnya dari metode LIFO.
Barang persediaan masuk sebanyak 4 kali, yakni yang pertama 10 unit dengan harga 10.000, yang kedua 20 unit dengan harga 15.000 per unitnya, yang ketiga 30 unit dengan harga 20.000 per unitnya, dan yang keempat 40 unit dengan harga 25.000 per unitnya dengan total 1 juta rupiah. Nah, maka barang yang akan dijual ketika terjadi transaksi penjualan adalah barang yang terakhir kali dibeli ataupun barang yang keempat. Nah, jadi berapapun barang yang dibeli ataupun barang yang dijual kepada konsumen, itu yang barang yang pertama kali dikeluarkan adalah barang yang terakhir dibeli ataupun barang keempat dengan harga 25.000. Nah, seperti itu adalah metode LIFO, pencatatan persediaan barang dagang dengan LIFO, last in first out. Berikutnya adalah pencatatan average. Di sini saya membahas sedikit saja tentang rata-rata. Nah, jadi pencatatan average ini adalah metode pencatatan persediaan di mana pencatatan tersebut akan menimbang rata-rata metode rata-rata. Nah, metode ini akan membagi rata-rata antara biaya barang persediaan untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada contoh dari materi akuntansi usaha dagang. Nah, di sini adalah contoh akuntansi secara umum yang mungkin banyak sekali kita temuin. Yang pertama itu adalah keterangan, ada saldo, debit, kredit, dan saldo. Nah, ini seperti buku besar ya. Jadi, pertama itu saldo akhirnya bisa dibilang sebesar 30 juta. Lalu ketika terjadi yang namanya pemasukan, misalnya penjualan barang dagang sebesar 20 juta rupiah. Nah, otomatis kan itu dibuat rata-rata orang membuatnya itu di debit. Jadi, 30 juta ditambah dengan pemasukan 20 juta, maka saldonya bertambah jadi 50 juta. Ini hampir sama seperti buku besar. Nah, tapi secara umum orang mengetahui akuntansi itu seperti ini. Nah, misalnya terjadi pembayaran beban, pengeluaran. Nah, itu biasanya orang menaruh di kredit yang akhirnya saldo tersebut dikurangi oleh adanya kredit. Nah, ini adalah contohnya. Yang terakhir itu adalah 40 juta. Nah, kelemahannya ini apa? Kelemahannya ini tidak teridentifikasi adanya penambahan dan pengurangan pada tiap akun. Nah, contoh yang mungkin dapat diterapkan cuman agak rumit bisa dibilang, tapi ini sangat mudah untuk mengidentifikasi adanya pertambahan akun-akun adalah seperti ini. Nah, ini adalah pencatatan akuntansi dengan jurnal umum. Nah, misalnya itu yang pertama adalah kas, persediaan barang. Nah, ini misalnya ketika ada terjadi penjualan, otomatis kas kita bertambah, kas bertambah di debit. Nah, lalu persediaan barang itu keluar, maka persediaan barang itu berkurang di kredit. Kita harus ketahui bahwasanya akun-akun tuh kas ketika bertambah itu di debit, berkurang itu di kredit, lalu juga persediaan barang dagang ketika bertambah dia di debit, ketika berkurang dia akan berada di kredit. Sama juga dengan modal, beban itu juga berada ketika bertambah dia di debit, ketika berkurang dia akan berada di kredit. Nah, seperti ini juga beban itu di debit, kas yang akan keluar pengaruhnya kepada kas. Pref itu dia berpengaruh di debit, ketika dia keluar maka dia akan berada di kredit. Nah, kelebihan daripada jurnal umum ini adalah mengetahui teridentifikasi adanya penambahan dan pengurangan pada tiap akun. Kelemahannya adalah di beberapa usaha mungkin penerapan ini akan sulit dilakukan ataupun agak rumit untuk dilakukan. Oke, setelah kita mengetahui contoh tadi singkat tentang bagaimana pencatatan akuntansi secara singkat, ini adalah metode FIFO. Saya hanya menjelaskan tentang bagaimana metode FIFO itu. Nah, di sini kita lihat contohnya pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 1, persediaan awal, ada pembelian, penjualan, ada retur, ada pembelian lagi, retur pembelian, dan juga penjualan. Nah, ini adalah tabel daripada transaksi tadi. Di sini metode FIFO. Kita lihat persediaan awal pada tanggal 1 Oktober. Ketika unit harganya sebanyak 500 dengan harga 5.000, total harga 2.500.000. Kita akan masukkan kepada paling atas. Kita lihat di sini tanggal paling atas, stok awal. Banyaknya 500, harga 5.000, total 2.500.000. Nah, pembelian, kita lihat tanggal 5 Oktober terjadi pembelian. Unitnya sebesar 400, harganya pada saat 5.500. Maka kita masukkan kepada stok sebanyak 400, 5.500, dan 2.200.000. Di tanggal 2 kita lihat dimasukkan ke bagian bawah daripada stok awal tadi yang adanya. Nah, lalu terjadi penjualan pada tanggal 8. Nah, 8 Oktober terjadi penjualan. Unit sebanyak 200 unit dengan harga 7.500. Nah, kita lihat di sini. Nah, 200 keluar barang, unit yang keluar 200 barang. Nah, itu yang keluar itu yang pertama kali stok awal. Lihat, stok awalnya 500 lalu berubah menjadi 300. Maka 500 dikurangi dengan 200 terjadinya penjualan, otomatis berkurang menjadi 300 pada saat harga 5.000. Total akhirnya adalah 1.500.000. Nah, begitu juga terjadi retur penjualan. Kalau retur penjualan itu kan berarti persediaan barang masuk lagi. Nah, persediaan barang masuk lagi sebanyak 100 dengan harga 5.000. Nih, retur penjualan pada tanggal 10 Oktober. Otomatis barangnya bertambah lagi dari 300 menjadi 400 kembali. Nah, terjadi juga pembelian, kita membeli lagi barang, menambah barang. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam stok bawahnya. Kita lihat di sini. Pembelian barang 16 sebanyak 300 unit dengan harga 5.000. Maka kita masukkan ke dalam kartu stok di akhir, yaitu 300, 5.000, dan 1.500.000. Nah, lalu terjadi juga retur pembelian. Retur pembelian itu berarti pengurangan barang kita.
Nah, pengurangan barang itu sebanyak 200, 5.000 pada harga 5.000 dan 1 juta. Nah, ini kenapa berada di akhir? Karena ini retur pembelian itu pada saat kita membelinya itu di terakhir. Jadi, kita yang membeli barang itu terakhir, terjadi kita retur, maka yang direturkan itu adalah barang yang terakhir kita beli, bukan barang-barang yang punya kita sebelumnya ya. Nah, oke. Berikutnya ini penjualan itu sama seperti dengan rumus yang 8 Oktober, penjualan pada tanggal 28 dan juga penjualan tanggal 30. Saya menjelaskannya hanya singkat-singkat saja. Nah, pada tanggal 28 Oktober dan juga tanggal 30 Oktober terjadi penjualan, itu sama juga ya. Itu yang dikurangin itu adalah yang pertama. Jadi kita lihat di sini 100 dikurangin pada saat stok awal itu 400. Terjadi penjualan, otomatis barang kita berkurang. Nah, yang dikurangi itu yang mana? Yang 100. Nah, jadi yang dikurangin itu yang 400, yang atasnya dulu, yang pertama kali punya dulu, dikurangin. Otomatis tersisa 300 pada saat harga 5.000 dan totalnya 1.500.000. Terjadi juga penjualan pada tanggal 30 Oktober. Lihat di sini di tanggal akhir yaitu 200 barang keluar. Nah, yang dikurangi yang mana? Yang paling atas, stok paling awal karena ini first. Nah, jadi 300 dikurang 200 sisanya adalah 100 pada harga 5.000 dan harga 500.000 sehingga total akhirnya adalah 1.200.000. Nah, tadi singkat adalah tentang penjelasan saya mengenai metode FIFO, first in first out. Nah, metode ini tuh sangat cukup efisien digunakan untuk meminimalisir adanya kerusakan alamiah pada suatu persediaan barang. Nah, jadi ini cukup baik ataupun cukup efektif ketika digunakan. Nah, singkat saja dari tadi, kita akan langsung masuk ke bagian ketiga yaitu hasil riset saya, analisis dari penelitian saya. Di sini mohon maaf, saya pause sebentar. Baik, mohon maaf, akan kita lanjut pada hasil mini riset saya, dan ini juga akan bersenggolan sedikit tentang materi pada akuntansi usaha dagang. Nah, penerapan dan penggunaan akuntansi. Pada usaha barang dagang objek penelitian saya yaitu Alsel Elektronik, itu menerapkan akuntansi dan menggunakan akuntansi sebagai media perhitungan pencatatan keuangan dan transaksi jual beli pada usaha barang dagang tersebut. Perhitungan dan penerapan akuntansi ini digunakan usaha untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan harian, pengeluaran dan pemasukan, jumlah barang persediaan, pemasukan dan pengeluaran beban-beban harian, dan untuk mencatat data saldo perusahaan, dan untuk mencatat bagian transaksi-transaksi keseharian perusahaan lah bisa dikatakan. Nah, ini adalah contoh saldo-saldo ataupun akun-akun bisa dibilang neraca saldo daripada usaha barang dagang yang saya lakukan penelitian. Nah, jadi di dalam usaha tersebut memiliki modalnya itu ini hasil daripada wawancara saya ya. Modalnya itu sebesar 400 juta rupiah, lalu juga ada peralatan itu kurang lebih 100 juta rupiah, kas kurang lebih sebesar 150 juta rupiah, ada juga pendapatan kurang lebih 26 juta, ada juga sewa ruko per bulan itu sekitar 8 jutaan kurang lebih, 8.350.000 kurang lebih. Ada juga kendaraan ini pembelian kendaraan pertama itu kurang lebih 50 juta, lalu juga ada beban gaji sebanyak 3 karyawan itu sebesar 9.500.000, ada juga beban listrik per bulannya itu 900.000, dan price sebesar 5 juta rupiah. Nah, data-data inilah yang akan dicatat oleh perusahaan, yang akan diketahui oleh perusahaan untuk mencatat keuntungan per bulannya. Nah, jadi data-data inilah yang akan dihitung oleh perusahaan nantinya untuk menghitung bagaimana keuntungan perusahaan per tiap bulannya. Data-data inilah yang akan digunakan pada setiap transaksi yang akan ada pada usaha barang dagang tersebut. Nah, di sini hasil mini riset saya akun-akun yang terdapat pada Alsel Elektronik. Yang pertama itu adalah kas, ini aset lancar dan aset tetap ya. Nah, aset kasnya itu dicatat tuh atas sisa-sisa pengeluaran dan pemasukan, lalu juga ada piutang usaha itu dicatat pada saat penjualan secara kredit, sewa dibayar di muka dicatat pada saat pembayaran sewa dibayar di muka, sewa ruko misalnya, lalu juga ada persediaan barang dagang dicatat pada saat pembelian barang dagang. Nah, berikutnya adalah aset tetap. Aset tetap ini terdiri dari kendaraan, dicatat terus keterangan itu dicatat pada saat pengeluaran pembelian minyak misalnya, lalu juga ruko ya, aset tetap itu ruko dicatat pada saat pembayaran sewa ruko, juga ada aset tetapnya itu seperti wifi, internet dan lain sebagainya, dan juga pencatatan lainnya yang ada pada akun-akun usaha barang dagang hasil penelitian saya. Nah, berikutnya ini adalah pencatatan akuntansi pada usaha barang dagang tersebut. Nah, dalam pencatatan akuntansi barang dagang tersebut, mereka menetapkan pencatatan akuntansi pada usaha barang dagang elektronik menggunakan pencatatan akuntansi sederhana, yaitu hanya menggunakan tanggal, keterangan, debit masuk, keluar, kredit, dan saldo kas. Nah, ini seperti pencatatan yang saya jelaskan di awal tadi sebelum jurnal umum. Nah, jadi ketika terjadi yang namanya pencatatan masuk ataupun saldo masuk itu akan ditulis di debit, ketika keluar akan ditulis di kredit, dan saldo akhirnya itu adalah pengurangan ataupun penjumlahan daripada debit dan kredit. Nah, ini contohnya ya. Ini hanyalah pengembangan ide dari saya. Itu yang pertama misalnya saldo kas setoran awal bulan.
sebesar 50 juta. Lalu misalnya dijual mixer persediaan barang, ini kan elektroniknya, dijual barang misalnya mixer sebesar 300.000, maka kan otomatis saldo masuk nih 300.000, otomatis bertambah menjadi 50 juta 300.000. Lalu juga misalnya ini pengeluaran, ini karena pengeluaran keseharian, jadi ini membeli air minum 20.000, berarti 300.000 itu dikurang 20.000 nantinya. Mohon maaf, ini saldonya sedikit salah, akan saya perbaikin ya. Mohon maaf, ini akan saya perbaikin. Jadi ini saldo ini sebenarnya bukan 50.370.000, kita bisa hapusnya menjadi 50.280.000 karena itu kredit ya. Kredit berarti dia dikurangi 50.300.000 dikurangi dengan 20.000 menjadi 50.280.000. Ini hanyalah pengembangan saja. Pengembangan daripada bagaimana transaksi ini hanyalah perumpamaan bagaimana transaksi yang ada pada Alsel elektronik tersebut. Ini agak sedikit saya nanti akan saya perbaikin di PPT, yang PPT akan saya kumpulkan di GCR dan juga akan saya berikan link di pada channel YouTube saya nantinya. Lalu juga misalnya ini dijual kulkas, itu sama juga penambahan ya. Oke, ini adalah pencatatan keseharian usaha dagang yang hasil penelitian saya. Selanjutnya kita akan masuk kepada tingkat pemahaman. Nah, berdasarkan pada wawancara kami, tingkat pemahaman pada usaha ini itu sudah cukup baik. Nah, pada hasil wawancara dan penelitian langsung mendapatkan bahwa usaha barang yang dagang ini tidak pernah mengalami kesalahan dalam pencatatan kehitungan. Nah, jadi meskipun pencatatan keuangan yang digunakan oleh usaha dagang ini itu simple, bisa dibilang hanya debit kredit saldo seperti buku besar, tapi mereka mengatakan bahwasanya ini belum pernah terjadi kesalahan gitu. Dalam menghitungan laba rugi itu tidak pernah terjadinya ketimpangan dalam pencatatan. Nah, hal ini mungkin dapat disebabkan karena pencatatan yang cukup jelas dan mudah dimengerti, terus mereka juga punya karyawan dan akuntan khusus untuk mencatat keuangan, meskipun pencatatan keuangan itu tidak terlalu sesuai dengan siklus akuntansi usaha dagang. Nah, lalu pada segi keseluruhan ya. Nah, ini kan persediaan usaha, ini kan usaha barang dagang. Seperti yang saya jelaskan tadi, di usaha dagang itu ada metode pencatatan persediaan barang dagang. Nah, menurut saya dari hasil penelitian saya, perusahaan usaha dagang Alsel elektronik ini itu pada pencatatannya itu menggunakan metode yang sama, yaitu FIFO, first in first out, dimana ketika barang dagang masuk lalu terjadi penjualan, maka barang yang akan dijual pertama adalah persediaan barang dagang awal. Nah, hal ini dilakukan perusahaan untuk menjaga masa efektivitas barang elektronik dan mencegah adanya kerusakan alami pada barang dagang ketika terlalu lama tidak digunakan. Nah, jadi secara keseluruhan metodenya itu kenapa menggunakan metode FIFO, walaupun pencatatannya itu hanya debit, kredit, dan saldo, tapi metode FIFO ini digunakan untuk misalnya perusahaan ini membeli barang yang baru sebanyak 4 kali. Nah, maka barang yang pertama kali dijual adalah barang yang pertama kali dibeli. Itu adalah metode first in first out pada usaha barang dagang Alsel elektronik. Walaupun pencatatannya tidak menggunakan kartu stok seperti itu, pencatatannya itu hanya menggunakan secara umum seperti buku besar, debit, kredit, dan saldo, tapi mereka menggunakan metode yang hampir sama, yaitu barang FIFO, first in first out. Nah, ini adalah bentuk contoh daripada transaksi yang mereka buat, walaupun tidak menggunakan metode kartu stok, tapi mereka menggunakan seperti ini. Keterangan itu misalnya dijual speaker, nama merek, debit berarti ini saldo yang masuk sebesar berapa, 4 juta misalnya. Ada juga menjual mixer, ada juga menjual kulkas, ada juga menjual AC dan lain sebagainya. Mereka semuanya mencatatnya seperti yang saya paparkan pada saat ini. Jadi saldo itu adalah total saldo berapa yang masuk atas persediaan barang dagang yang keluar ataupun persediaan barang yang dagang yang dijual. Nah, oke. Kita akan masuk kepada sub pembahasan terakhir, yaitu pencatatan. Nah, ini adalah pengembangan ide dari data penelitian saya untuk menjadi pencatatan bagaimana siklus akuntansi usaha dagang. Di sini saya akan membuat suatu contoh pengembangan ya. Ini dari Microsoft Excel yang sudah saya pindahkan ke dalam pencatatan. Oke, di sini adalah laporan pencatatan keuangan pada usaha barang dagang elektronik Alsel elektronik. Kita ketahui modal awalnya itu 400 juta, peralatan sebesar 100 juta, gedung sebesar 100 juta, kas sebesar 150 juta, dan kendaraan sebesar 50 juta. Oke. Pertama, tanggal 1 dibeli peralatan sebesar 50 juta. Kita lihat di sini. Oke, sebelum itu kita akan masukin saldo-saldonya. Yang pertama itu adalah tadi yang saya bilang kas sebesar 150 juta berada di sebelah aktiva. Lalu peralatan 250 juta. Nah, peralatan ini itu gabungan daripada peralatan, gedung, dan juga kendaraan. 100 juta ditambah 100 juta ditambah kendaraan menjadi 250 juta. Oke. Berikutnya, karena sudah masuk kepada sisi aktiva, maka kewajiban ataupun ekuitas juga harus kita isi sebesar 400 juta. Modalnya sebesar 400 juta. Nah, oke. Itu sudah balance di awal ya. Lalu tanggal 1 dibeli peralatan sebesar 50 juta.
Itu dibeli peralatan sebesar 50 juta, peralatan bertambah 50 juta, dan juga kas berkurang 50 juta. Karena kan kalau kita membeli peralatan kan kas kita berkurang, maka kas kita sisa 100 juta dan juga persediaan kita sisa 300 juta rupiah. Berikutnya terjadi transaksi lagi pada tanggal 7. Tanggal 7 dibayar sewa gedung sebesar 8.350.000. Kita di tanggal 7, 8.350.000. Maka kas bertambah sebesar 8.350.000. Nah, di sini kas berkurang sebesar 8.350.000. Kenapa kas berkurang? Karena kan kita membayar sewa gedung. Nah, itu berada di pada persamaan dasar akuntansi, pencatatan persamaan dasar akuntansi itu berada di sebelah kiri. Itu berada di sebelah kiri di bagian kas, tapi dia dikurangin ya. Dari kas yang sebelumnya itu sebesar 100 juta dikurangi dengan 8.350.000. Nah, setelah kita mengisi bagian aktiva, kita juga harus mengisi bagian kewajiban ataupun ekuitas. Di sini terlihat modal awalnya itu 400 juta. Nah, lalu dikurangin daripada sewa gedung tadi sebesar 8.350.000, maka totalnya 391.650.000 di bagian kewajiban dan juga ekuitas. Lalu transaksi berikutnya adalah tanggal 11. Nah, tanggal 11 itu di sini, perlengkapan sebesar 500.000. Otomatis yang harus kita isi adalah bagian perlengkapan pastinya. Perlengkapan sebesar 500.000 dan juga kas berkurang sebesar 500.000. Nah, ketika kita membeli perlengkapan, otomatis kan akun perlengkapan kita bertambah dan juga kas kita berkurang karena kita mengeluarkan kas untuk membeli perlengkapan. Nah, oke, itu terlihat ya di tanggal 11. Lalu berikutnya di tanggal 16 diterima pendapatan sebesar 24 juta. Mungkin ini dari penjualan ya. Sebesar 24 juta, maka kas kita bertambah kan otomatis. Ini 24 juta. Nah, maka kas kita bertambah sebesar 24 juta menjadi 115.150.000. Nah, otomatis setelah aktiva kita isi, kewajiban juga harus kita isi. Nah, ataupun pasifa sebesar 24 juta. Maka modal kita bertambah menjadi 415.650.000. Nah, begitu juga dengan transaksi berikutnya. Tanggal 18 dibayar beban listrik, otomatis kas berkurang di sebelah kiri di sebelah aktiva. Lalu juga modal dikurangin menjadi 414.750.000 di bagian kewajiban. Total akhir kas sebesar 114.250.000, total akhir perlengkapan sebesar 500.000 dan juga total peralatan sebesar 300 juta. Nah, transaksi berikutnya adalah tanggal 22 dibayar beban gaji. Beban gaji otomatis kita berkurangi kas kita ya. Nah, kas berkurang sebesar 9.500.000, sisa akhirnya 104.750.000. Ini ya tanggal 22. Nah, 9.500.000. Otomatis modal juga berkurang dari yang 414 juta dikurangi jadi 9.500.000 karena membayar beban gaji. Nah, jadi sehingganya total akhir kewajiban adalah 405.250.000. Berikutnya adalah tanggal 25 dibayar beban kendaraan. Nah, ini juga merupakan pengurangan kas kita ya, karena kita mengeluarkan kas kita untuk membayar beban kendaraan sebesar 3.400.000. Otomatis kita lihat di sini di pada tanggal 25 3.400.000. Dari sebelumnya kas kita 104 juta dikurangi 3.400.000, maka sisanya adalah 101.350.000. Begitu juga dengan kewajiban dikurangin menjadi 401.850.000. Nah, transaksi berikutnya ataupun transaksi yang kedua dari terakhir adalah tanggal 28 diambil uang untuk keperluan pribadi. Nah, ini prive ya. Ini kita lihat tanggal 28 ya, itu prive 4.500.000. Maka kasnya juga berkurang karena terjadi pengurangan kas sebesar 4.500.000. 101 juta dikurangi 350.000 dikurangi 4.500.000, maka total akhirnya adalah 96.850.000. Nah, sama juga dikurangi juga pada sisi kewajiban ataupun ekuitas, karena kita harus mengisi ketika aktiva kita isi, kewajiban juga harus kita isi, sehingga hasil akhirnya adalah balance. Nah, transaksi terakhir adalah tanggal 31 diterima pendapatan sebesar 26 juta rupiah. Nah, di sini pendapatan diterima 26 juta dicatat sebagai pendapatan kas bertambah sebesar 26 juta, sehingga total akhir kas adalah 222.850.000. Nah, selalu juga kita isi pada bagian kewajiban, modal kita juga bertambah menjadi 26 juta rupiah, sehingga total akhir kewajiban kita adalah total akhir modal kita adalah 423.350.000. Nah, peralatan juga sisa total akhirnya ada 300 juta dan sisa aktiva adalah 500.000 rupiah. Nah, kenapa belum ada utang usaha? Karena dari hasil penelitian saya itu pada bulan itu mereka tidak melakukan utang usaha. Utang usaha ini hanya dilakukan itu pada saat pertama kali usaha dibuka sekitar 12 tahun yang lalu. Nah, jadi utang usaha pada bulan itu tuh belum ada. Yang ada hanyalah piutang, cuman pada saat transaksi bulan itu kebetulan tidak terjadi utang, yang ada hanyalah pendapatan secara tunai per bulannya. Sehingga total akhirnya kita lihat nih paling akhir itu balance ya.
Ini adalah contoh transaksinya, dan ini adalah bagaimana pencatatan dasar akuntansinya Alsel Elektronik untuk bulan berakhir 31 Oktober 2022. Hasilnya balance di aktiva sebesar 423.350.000, perjumlahan daripada kas, perlengkapan dan peralatan. Lalu pada kewajiban juga balance ya 423.350.000. Nah, ini adalah laporan laba rugi daripada pencatatan yang tadi. Nah, laporan laba rugi itu isinya pendapatan penjualan 50 juta, lalu dikurangi dengan beban-beban. Nah, beban sewa gedung misalnya sebesar 8.350.000, beban listrik sebesar 900.000, beban gaji sebesar 9.500.000, beban kendaraan sebesar 3.400.000. Maka 50 juta dikurangi dengan total beban tadi sekitar 22.150.000, maka itu adalah laba bersih perusahaan per 31 Oktober 2022 sebesar, kita lihat di situ, 27.850.000. Nah, oke, ini adalah laporan ekuitasnya. Nah, laporan ekuitas itu mencari modal akhirnya. Nah, modal awal sebesar 400 juta rupiah. Lalu kita mendapatkan laba bersih dari perhitungan ini tadi, laporan laba rugi sebesar 27.850.000. Lalu juga terjadi pengurangan di price ya. Price itu dicatat di laporan ekuitas sebesar 4.500.000. Otomatis 27.850.000 dikurangi dengan 4.500.000 menjadi 23.350.000. Nah, ditambah laporan ekuitas itu modal awal ditambah dengan penambahan modal, otomatis berarti hasil akhirnya adalah 400 juta ditambah 23.350.000 sehingga modal akhirnya adalah 423.350.000. Ekuitas itu adalah kewajiban. Nah, terakhir adalah laporan posisi keuangan, terdiri atas aset lancar dan juga kewajiban dan ekuitas. Nah, aset lancar itu terdiri atas kas, perlengkapan, kas saldonya itu 122.850.000 dari data-data yang tadi ya. Kita lihat di sini. Oke. Kas sebesar 122.850.000. Tadi di hasil akhir PDA ini kita lihat ya, di akhir 122.850.000. Lalu juga perlengkapan total akhirnya itu 500.000. Sehingga kita jumlahin dengan total 123.350.000. Nah, lalu aset tetapnya itu terdiri dari peralatan sebesar 300 juta. Nah, ditambah total daripada aset lancar kas, ditambah perlengkapan, ditambah juga dengan aset tetap yaitu peralatan sebesar 300 juta. Otomatis total akhir aset adalah 423.350.000. Nah, pada kewajiban bagaimana? Utang usaha. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwasanya utang usaha pada Alsel Elektronik pada 31 Oktober itu belum ada ataupun tidak ada. Nah, maka kita akan langsung saja memasukkan kepada modal. Nah, modal akhirnya itu adalah 423.350.000. Kita lihat di persamaan dasar akuntansinya tadi itu paling bawah pada modal 423.350.000. Nah, otomatis langsung saja itu adalah total kewajiban dan ekuitas. Maka hasil akhirnya total aset dan total kewajiban dan ekuitas itu balance ya. Total asetnya sebesar 423.350.000 dan juga total kewajiban dan ekuitas itu sebesar 423.350.000. Nah, sekian sudah penjelasan saya singkat dari saya. Maaf banget banyak terjadi kesalahan dalam penjelasannya, tapi itu adalah contoh bagaimana pencatatan siklus akuntansi usaha dagang. Di sini kita akan langsung masuk kepada kesimpulan. Dengan adanya pencatatan akuntansi dan penerapan akuntansi yang baik, maka suatu usaha akan dapat melihat bagaimana pengelolaan keuangan dan pemasukan serta pengeluaran keuangan usaha, baik mingguan sampai dengan tahunan. Nah, diperlukan pencatatan ini dan penerapan akuntansi ini untuk membantu mengembangkan dan menjalankan suatu usaha khususnya dalam pembahasan, yaitu usaha barang dagang. Nah, secara keseluruhan usaha barang dagang elektronik Alsel Elektronik ini juga sudah menerapkan akuntansi, walaupun itu dasar ya, hanya debit, kredit, dan saldo yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, media informasi atas data-data harga pemasukan, pengeluaran, pendapatan, dan informasi barang dagang sebagai media pencatatan akuntansinya. Nah, saran saya adalah secara keseluruhan atas penelitian usaha barang dagang elektronik Alsel Elektronik yang telah memahami dan menggunakan pencatatan berbasis akuntansi pada usahanya, walaupun akuntansi itu dasar. Nah, saran yang dapat saya diberikan atas penelitian ini adalah pengembangan arahan atas pertambahan pencatatan siklus akuntansi usaha barang dagang. Pencatatan siklus akuntansi barang dagang ini kedepannya yang dapat digunakan dapat berbentuk jurnal umum, buku besar, dan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini seperti yang saya jelaskan tadi, laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan. Nah, seperti juga pencatatan PDA-nya, mungkin usaha ini kedepannya itu dapat menerapkan siklus akuntansi barang dagang dengan metode yang lebih baik lagi. Akhir kata, sekian saja presentasi ataupun video penjelasan saya tentang materi akuntansi usaha dagang dari yang saya ketahuin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan kata saya mohon maaf. Akhirul kalam,
Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Rehan Nur, mahasiswa Prodi Ilmu Ekonomi kelas A 2022, mengucapkan terima kasih.